Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal 30, mulai ayat 2 sampai ayat yang keempat. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, dalam kehidupan kita, setiap kita punya keterbatasan. Dalam kehidupan kita, kita punya tantangan masing-masing. Dan dalam keterbatasan kita, dalam menghadapi tantangan kehidupan kita, kita perlu pertolongan. Kita manusia yang tidak mampu hidup dan berjuang sendiri. Kita butuh pertolongan. Dan pertolongan yang nyata dan pertolongan yang sungguh, di mana Dia sanggup, Dia setia, dan Dia pasti akan menolong kita adalah pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita mengharapkan pertolongan dari manusia, mungkin pun kalau Dia mau untuk menolong kita, Dia tidak sanggup. Apalagi saudara, di dunia atau di zaman modern ini, manusia sudah semakin egois. Sekalipun dia sanggup, belum tentu dia mau untuk menolong kita. Dan pertolongan yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan hari ini saudara, bahwa kita butuh pertolongan dan pertolongan kita adalah dari Tuhan. Mungkin saat ini saudara ada dalam satu kondisi atau satu keadaan di mana saudara membutuhkan pertolongan. Baik pertolongan di tengah keluarga saudara, saudara membutuhkan pertolongan mungkin di tengah-tengah pekerjaan saudara, dalam ekonomi saudara, dalam bisnis dan usaha saudara, atau dalam hal apapun. Mungkin saat ini saudara membutuhkan pertolongan. Dengar saudara, Tuhan adalah pertolongan kita, dan Dia Allah yang selalu sanggup dan selalu siap untuk menolong kita. Kalau saat ini saudara rindu pertolongan daripada Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita akan belajar bagaimana kita mengalami pertolongan dari Tuhan, dan ketika Tuhan menolong kita, apa yang akan Dia lakukan bagi kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di pagi hari ini saudara. Mazmur pasal 30 ayat 2 sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku.
Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Saudara, Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini kembali Daud menceritakan apa yang dia alami, di mana di ayat 3 dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Di ayat 2 sampai ayat yang keempat ini saudara, Daud menjelaskan, Daud menceritakan, Daud menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dia, pertolongan seperti apa yang Tuhan nyatakan bagi dia. Namun sebelum dia mengalami pertolongan itu saudara, yang saya rindu kita renungkan adalah ayat 3 di mana dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Daud ini mengalami pertolongan Tuhan karena dia datang kepada Tuhan berteriak untuk minta tolong. Dia berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Dia menjadikan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi dia. Dia lari kepada Tuhan untuk minta pertolongan dalam segala masalah, tantangan, persoalan yang dia alami. Dan akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan karena dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Saat ini saudara, apa yang saudara alami dalam hidup saudara? Saudara membutuhkan pertolongan dari otoritas tertinggi, di mana dia sanggup, dia berkuasa menolong kita, dan dia Allah yang siap setiap saat untuk menolong kita. Apakah saudara rindu pertolongan daripada Tuhan? Untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan, Daud menegaskan bahwa dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya dan saudara juga, kalau kita rindu mengalami pertolongan daripada Tuhan, kita harus lari kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap pagi, setiap malam, saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam maupun renungan pagi saudara, untuk kita belajar firman Tuhan dan kemudian kita juga bersama-sama berdoa minta tolong kepada Tuhan. Di akhir renungan selalu saya berdoa bagi saudara untuk bersama-sama kita minta pertolongan daripada Tuhan, berseru minta pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhanlah pertolongan kita. Daud, orang yang begitu luar biasa dalam hidupnya saudara. Siapa yang tidak tahu kesuksesan Daud? Siapa yang tidak tahu sejarah yang dicetak oleh Daud dalam sejarah kehidupannya? Dia orang yang luar biasa saudara. Dia orang yang mengalami prestasi yang luar biasa dari seorang gembala saudara, dan akhirnya jadi panglima tentara, dan akhirnya jadi seorang raja. Itu keberhasilan dan kesuksesan yang begitu luar biasa dalam kehidupan Daud. Namun di tengah banyaknya prestasi yang dia capai, di tengah cemerlangnya prestasi dalam kehidupannya, di mana ada begitu banyak pertolongan, ada begitu banyak yang bisa dia andalkan, tetapi Daud berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Kalau seorang Daud pun lari kepada Tuhan untuk minta tolong saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Kemana saudara berlari minta tolong? Ada begitu banyak hari-hari ini orang yang sudah di zaman modern seperti ini saudara, ketika mengalami masalah, ketika mengalami penyakit, persoalan dan sebagainya, lari kepada dukun saudara. Minta pertolongan kepada dukun. Bayangkan, dukun yang hidupnya saja tidak jelas, dukun yang saudara bisa tunjukkan kepada saya, ada dukun yang hidupnya begitu nyaman, hidupnya berhasil dan sebagainya, hidupnya tenang, damai, tentram. Kalau saudara silahkan, kalau ada saudara silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar yang seperti itu. Kalau dukun yang hidupnya tidak jelas, dukun yang hidupnya seram, dukun yang tidak jelas saudara, itu begitu banyak. Dan kalau orang lari kepada orang yang kondisinya seperti itu untuk minta tolong, siapa yang bodoh? Apakah dukunnya yang bodoh atau orang yang minta tolong ke sana? Menurut saya orang yang minta tolong ke sana, karena dukunnya ini sendiri adalah sedang berbisnis. Dia sedang mencari nafkah dari sana. Saudara, di gereja yang saya layani ini,
Ada beberapa orang yang berasal dari latar belakang dukun dan sekarang mereka sudah bertobat dan mereka setia beribadah. Mereka sendiri menyaksikan saudara bahwa perdukunan itu begitu mengerikan. Mereka juga tersiksa saat menjadi dukun. Mereka tidak tenang saat menjadi dukun. Hidup mereka begitu tidak jelas saat menjadi dukun. Dan ketika mereka bertobat, malah mereka menemukan ketenangan yang begitu luar biasa, sehingga mereka begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bayangkan saudara, mantan-mantan dukun bersaksi seperti itu. Kalau masih ada hari ini orang yang ketika dia bermasalah, sakit dan sebagainya lari kepada dukun, menurut saya betapa bodohnya. Satu pribadi yang akan sanggup menolong saudara adalah Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara mengalami masalah, tantangan, persoalan, penyakit dan sebagainya dalam hidup saudara, larilah minta tolong kepada Tuhan. Seorang Daud pun yang begitu luar biasa, dia tetap lari kepada Tuhan dalam masalah tantangan yang dia alami. Dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan kemudian apa yang dia alami saudara ketika dia datang kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan? Apa yang dia alami? Di ayat yang kedua dikatakan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Maksud dari kalimatnya ini saudara, ketika dia berkata engkau menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku, yang mau dia tegaskan di sana adalah bahwa Tuhan memberi kemenangan bagi dia atas musuh-musuhnya. Tuhan memberi kemenangan bagi dia atas musuh yang menyerang dia. Tuhan tidak mengizinkan musuhnya bersukacita atas dia ketika musuhnya mengalahkan dia, tetapi Tuhan menarik dia ke atas, artinya Tuhan memberi kemenangan bagi dia mengatasi musuhnya. Hari ini pun saudara, bahwa Allah sanggup menolong saudara dan memberi kemenangan atas saudara dalam konteks kehidupan saudara. Saudara sedang menghadapi masalah, Allah bisa menolong saudara, memberi kemenangan saudara atas masalah yang sedang saudara alami. Saudara sedang mengalami sakit penyakit, Allah bisa menolong saudara dan memberi kemenangan atas segala sakit penyakit yang saudara alami. Saudara sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah di bisnis saudara, pekerjaan saudara, Allah sanggup memberi kemenangan bagi saudara, menolong saudara untuk memberi kemenangan bagi saudara menaklukkan segala masalah dalam segala sisi yang saudara hadapi hari ini. Itu sebabnya saudara, larilah kepada Tuhan seperti Daud, minta tolong kepada Tuhan dan Dia akan memberi kemenangan kepada saudara. Adakah sesuatu yang saat ini yang saudara alami begitu mustahil untuk saudara taklukkan? Ada masalah yang begitu mustahil untuk saudara selesaikan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara dan memberi kemenangan atas segala masalah itu saudara. Saudara akan melampaui dan mengatasi segala masalah, tantangan, persoalan kehidupan saudara ketika Tuhan memberi kemenangan bagi saudara, ketika Dia menolong saudara dengan memberi kemenangan bagi saudara. Dan Tuhan akan lakukan itu bagi saya dan saudara ketika kita berteriak minta tolong kepada Dia seperti yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya larilah kepada Tuhan atas masalah persoalan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, dan minta pertolongan daripada Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua, pertolongan yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan Daud. Dia berkata ayat 3 tadi, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Pertolongan kedua, wujud atau bentuk pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi Daud yang kedua adalah kesembuhan, di mana Daud mengalami satu penyakit yang hampir merenggut nyawanya, tetapi Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan menolong dia saat dia sakit, ketika dia berteriak kepada Tuhan minta tolong, dan Tuhan memberi kesembuhan bagi dia. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini, video doa pagi ini, dan kemudian saudara sedang sakit. Saudara membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara. Mari berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia Allah yang sanggup memberi kesembuhan bagi saudara. Sebentar lagi setelah selesai renungan firman Tuhan ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Apapun penyakit saudara,
Mari serahkan kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong saudara dan Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Karena dia Allah yang pasti akan menolong orang-orang yang berteriak kepadanya. Dan wujud bentuk pertolongan yang dia beri adalah yang kedua yang kita belajar di sini. Tuhan menyembuhkan Daud. Dan hari ini pun kepada setiap saudara yang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan setiap saudara. Tuhan mengerjakan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua, bentuk pertolongan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. Dan itu juga yang kita alami dalam hidup kita ketika kita berteriak minta tolong kepada Dia. Kemudian yang terakhir saudara adalah di ayat yang keempat, di mana di sana dia katakan, Tuhan, Engkau telah mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau telah menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Hal ketiga yang ditegaskan oleh Daud di sini adalah Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan menyelamatkan dia dari ancaman kematian. Kalau kita lihat kisah kehidupan Daud, berkali-kali Daud hampir dibunuh saudara. Kalau kita ingat bagaimana Saul berkali-kali berusaha membunuh dia, tapi Tuhan selalu menyelamatkan. Di sanalah bentuk nyata di mana Tuhan menyelamatkan kehidupannya dari ancaman. Tuhan menyelamatkan kehidupannya daripada kebinasaan, daripada kematian. Dengar saudara, bentuk pertolongan Tuhan adalah keselamatan. Hari ini pun Allah sanggup menyelamatkan saudara dari semua kondisi kehidupan yang sedang saudara alami. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang terancam oleh karena sesuatu hal. Larilah kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Dia, maka Tuhan akan menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini kehidupan saudara terancam oleh karena sakit penyakit. Larilah kepada Tuhan, Dia akan menyembuhkan saudara dan Dia akan menyelamatkan saudara. Saya punya pengalaman saudara di masa pandemi ini. Saya punya pengalaman bahwa ada orang-orang yang sakit parah. Mereka memohon doa. Ada seorang ibu yang waktu itu meminta doa kepada saya, dan dia meminta doa sebenarnya bukan minta doa kesembuhan, tapi dia berkata, tolong doakan aku kalau memang sudah waktunya supaya cepat. Dan pada waktu itu saudara, saya berkata kepada dia, ibu akan sembuh, mari berdoa untuk kesembuhan ibu. Karena waktu itu membuka mata pun dia tidak bisa lagi, karena dunia selalu berputar. Dia merasakan dunia terus berputar dan tubuhnya begitu lemah. Dan kemudian saya berdoa saudara. Waktu itu apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian dia disembuhkan total, dan hari Minggunya dia sudah duduk di kursi gereja untuk beribadah. Ada seorang ibu yang lain yang sudah begitu parah penyakitnya. Dia sakit diabetes saudara. Keluarga dokter saja sudah berkata tidak ada harapan. Dan keluarganya, suaminya dan anak-anaknya juga berkata tidak ada harapan lagi. Dan waktu itu saya diundang untuk datang ke rumah untuk berdoa. Lalu kemudian saya berdoa. Waktu itu saya ingat sekali saya berdoa. Dan kemudian saya berkata, Tuhan, saya rindu melihat ibu ini duduk di kursi di rumah ibadahmu. Artinya saya rindu melihat dia datang beribadah lagi. Dan sekalipun semua orang berkata tidak ada harapan, dokter berkata tidak ada harapan, keluarganya berkata tidak ada harapan, kalau Tuhan berkata ada harapan, maka segala perkara bisa jadi saudara. Dan akhirnya dia disembuhkan. Dan dengar, kedua ibu ini masih beribadah di rumah Tuhan sampai hari ini. Mereka sehat. Betapa luar biasa kedahsyatan Tuhan. Betapa luar biasa keajaiban Tuhan yang Dia nyatakan, pertolongannya yang Dia nyatakan. Dan hari ini pun kepada setiap saudara, Allah sanggup menyelamatkan saudara. Allah sanggup menyembuhkan setiap saudara, siapapun dan bagaimanapun kondisi saudara. Datang kepada Tuhan, lari minta tolong kepada Tuhan, maka Dia akan menyembuhkan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar dari kehidupan Daud, di mana dia berkata bahwa Tuhanlah pertolongan bagi dia. Itu sebabnya dia minta dan dia berseru, menyerukan pertolongan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan yang dia alami saudara, pertolongan Tuhan yang dinyatakan bagi dia adalah Tuhan memberi dia kemenangan atas masalah, atas musuhnya.
Dan yang kedua, Tuhan menyembuhkan dia. Yang ketiga, Tuhan menyelamatkan dia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, atas segala masalah, tantangan, persoalan yang saudara alami dalam hidup saudara, larilah kepada Tuhan, mintalah pertolongan daripada Tuhan, maka saudara akan mengalami, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Dia sanggup memberi kemenangan bagi saudara, dia sanggup menyembuhkan saudara, dan dia sanggup menyelamatkan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Sebelumnya sekali lagi saya menegaskan, buat komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah renungan ini memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka,
Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat,
Berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.